Namun demikian, aku tidak akan begitu saja percaya pada ledakan kegembiraan yang teramat tiba-tiba. Kurang gancang, dibilang realis. Latar belakang atau latar tempat adalah negara Polandia di tahun 1918 ke bawah. Jadi ketika Polandia masih berbentuk kerajaan, dan di sini adalah sebuah kantor polisi, tepatnya kepala polisi yang akan dijadikan setting babak pertama. Di sini selain kantor kepala polisi juga ada penjara yang tempat tahanan berada. Mungkin gambaran sekian. Selamat menyaksikan. Demikian, dengan perasaan malu dan hina, aku menyesali semua kejahatan-kejahatan, dan satu-satunya keinginan hanyalah mengabdikan diri kepada pemerintah dengan perasaan cinta dan hormat setinggi-tingginya selama sisa hidup saya. Jangan disingkirkan. Saya mau tanda tangani. Kamu mau tanda tangani? Apa? Saya mau tanda tangani. Benar. Tapi mengapa? Oh, apa maksud ibu dengan mengapa? 10 tahun ibu memeriksa saya, menginterogasi saya, dan menyekap dalam penjara. Setiap hari dalam 10 tahun, ibu setorkan kertas itu untuk saya tanda tangani. Ketika saya menolaknya, ibu malah mengajar saya dengan hukuman-hukuman yang menakutkan. Dan ibu mencoba membujuk-bujuk saya. Akhirnya, sekarang saya setuju untuk menandatanganinya supaya saya bisa keluar dari penjara dan mengabdi kepada pemerintah. Malah ibu dengan kaget bilang, "Mengapa?" Mengapa terlalu cepat tanpa gejala-gejala? Bu, saya sedang mengalami perubahan drastis, Bu. Perubahan apa? Perubahan batin yang drastis. Saya tidak akan lagi melawan pemerintah, Bu. Mengapa begitu? Saya sudah muak. Kalau ada orang lain yang mau melawan pemerintah, ya, biarlah. Saya sudah kapok. Aku tidak sangka kamu akan begitu. Berhenti melawan pemerintah. Menjadi seorang kompromis. Bagus benar kau berkata begitu. Tahanan paling lama di seluruh negara. Tidak salah, Bu. Bu, apa benar saya ini orang terakhir di penjara? Ya, Nah, jelaslah bagi semua orang bahwa pemerintah kita telah memiliki sistem politik yang paling baik di seluruh negara. Kawan-kawan seperjuangan saya telah mengaku bersalah, mendapat ampunan dari pemerintah, dan pulang ke rumah. Sekarang tidak ada lagi yang ditahan. Saya adalah sisa kaum pemberontak. Tapi pemberontak macam apa sih? Di dalam lubuk hati saya ini hanyalah seorang pengumpul perangko, Bu. sekarang kamu ngomong begitu. Tapi siapa itu yang melemparkan granat kepada Pak Jenderal? Itu kan cerita lama. Lagi pula, granat itu pun tidak meledak. Jangan sebut-sebut lagi ya. Aku benar-benar tidak percaya pada Upin. Selama 10 tahun, kamu menolak pernyataan. Bahkan kamu tidak pernah menyerah.
Juga dengan jijiknya, kamu meludahi potret Raja Muda dan Baginda Wali. Seharusnya kita tetap tinggal di sini bersama-sama. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Tapi mengapa kamu merusak semua ini? Sayang sekali. Jangan begitu, Bu. Kalau hanya untuk tujuan ideologis, bolehlah. Coba Ibu pikir sendiri. Kalau semua penduduk di negeri yang aman dan subur ini sudah sedemikian lama menyanjung dan mencintai Raja Muda serta Baginda Wali, dan semua penjara kosong, yang tinggal hanyalah saya sendiri yang telah melepaskan kepercayaan saya yang dulu. Dan kalau semua orang sudah mendukung pemerintah dan membenci pemberontak, Jadi awalnya saat pasti ada suatu penyebabnya. Bahwa di negara kita telah memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik. Begitulah kenyataan. Betul kan? Pengakuanmu aku terima dengan perasaan lega dan gembira. Melihat perubahan batinmu karena sikap introspeksi dalam penjara, aku merasa senang sekali. Namun demikian adalah tugasku untuk mengetahui sejauh mana pikiran-pikiranmu yang rasional serta benar dan berakar di jiwamu. Jangan pura-pura. Ibu sendiri kan sudah tahu. Sejak 7 tahun yang lalu, bahwa kita oh sip telah memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik. bos tekan bos. Ibu tahu, Cangkel bos. kadang-kadang saya mendorong tempat tidur saya ke dekat jendela sel. Lalu saya tengkup-rarapkan pispot di atasnya. Kemudian saya berdiri, melongo keluar kepada rumput yang indah. Tiap musim bunga, tampak oleh saya keindahan yang begitu menakjubkan. Dan setiap tahunnya, saya melihat orang-orang sedang bermain-main di sana, memancarkan sinar kebahagiaan dari wajah yang ceria. Tapi kesemua itu saya saksikan dengan iri. Dan setiap tahunnya semakin terasa oleh saya. Apa kamu tahu? Melihat keluar jendela itu melanggar peraturan penjara. Tapi semua itu bukan untuk tujuan ideologis, tapi demi tujuan edukatif, introspeksi. Ibu tahu, sejak 7 tahun yang lalu, di balik bukit sana telah didirikan bangunan pabrik. Dan saya melihat cerobong asapnya yang kadang-kadang mengepul dari sana. Wah, jelas-jelas sebuah gerak pembangunan yang dinamis. Tepatnya aku beritahu, itu bukan pabrik, melainkan tempat pembakaran mayat. Oh iya? Tapi Bu, dengan apa yang Ibu katakan barusan, malah menambah keyakinan saya bahwa di negara kita ini telah memiliki toleransi yang beragama yang paling luas. Bahkan dalam soal cara menguburkan mayat sekalipun. Baiklah, baik. Tapi aku hanyalah seorang abdi rakyat. Jadi aku tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ini seorang diri. Maksudku, aku tidak akan begitu saja percaya pada semua perubahan kamu yang lama tiba-tiba. Aku takut kamu melihat semua ini dari kacamata emas seorang pemberontak. Aduh Bu, musuh negara yang paling fanatik pun tidak dapat menyangkal bahwa kereta api adalah barang yang sudah ada di negara kita. Bahkan sistemnya sangat baik, bersih, tanpa korupsi, Bu. Bagaimana dengan bisnis anak pejabat? Itu sesuatu yang wajar, Bu. Dengan pemilu bagaimana? Adil dalam berkampanye.
industri kapal terbang dengan hubungan ekonomi. Itu jelas-jelas sangat menguntungkan dan pantas menjadi sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan mereka? Aku yakin kamu tidak pernah memperhatikan. Tidak pernah. Saya tidak mengerti, Bu. Dengan jujur kukatakan kepadamu, di luar sana, orang-orang mengira kamu melemparkan tomat kepada Pak Jenderal, bukan granat. Tapi sebagaimana kamu ketahui, apakah pernah kamu berpikir bahwa Baginda Wali adalah seorang yang blow on? Bu? Oh, tidak. Ya, sudah. Memang, beliau bukan seorang yang blow on. Tapi seperti aku katakan tadi, setiap manusia pasti memiliki banyak kekurangan. Nah, menurutmu, bagaimana dengan Baginda Wali? Oh. Mengapa Ibu mengedipkan mata kepada saya? Aku tidak menyangka seorang pemberontak kawakan seperti kamu bertanya begitu. Aduh, sumpah Bu, saya lupa. Kedipan dan kode-kode semacam itu. Apakah ini sejenis sindiran atau apa, Bu? Baiklah, sudah. Jadi, kamu tidak pernah berpikir bahwa Baginda Wali adalah seorang kakek jat. Baginda? Aduh, Bu, Baginda adalah seorang yang suci, Bu. Bagus sekali. Aku senang mendengar. Sebagai kepala polisi dan wakil komando tertinggi, aku mengucapkan selamat atas perubahan batinmu yang teramat tiba-tiba. Namun demikian, aku tidak akan begitu saja percaya pada ledakan kegembiraan yang teramat tiba-tiba. Aku tidak akan percaya begitu saja pada semua perkataan-perkataan kamu. Misalnya, kamu mengatakan bahwa Baginda Wali adalah seorang yang titik-titik. Tentu kamu tahu maksudnya, bukan? Tapi sebagaimana manusia dan para ahli mengatakan, ada kalanya kita sedang tidak memikirkan sesuatu. Padahal sebenarnya kita sedang memikirkan sesuatu secara terus-menerus. Bagaimana menurutmu tentang pendapat itu? Betul, Bu. Terkadang kita sedang berpikir, padahal kita tidak sedang berpikir, Bu. Tetapi sepanjang waktu kita terus berpikir tentang pikiran-pikiran kita. Nah, pikiran adalah senjata yang paling ampuh. Iya, tapi bukan untuk memberontak, ya kan? Betul, Bu. Betul. Seperti lazimnya anak-anak. Seperti lazimnya anak-anak. Maksudmu, dia kerdil? Oh, ya. Kalau tidak karena pakaian dan pangkat ini. Jika orang awam yang mengatakan itu semua kepada saya, tentu saya akan ragu-ragu. Tapi ini kan kepala polisi. Tidak. Ini malah menambah kekaguman
serta hormat saya terhadap kepribadian Raja Muda yang dengan sendirinya juga terhadap Baginda. Percayalah, saya telah melepaskan ideologi saya yang dulu. Alasan batin saya sebenarnya sangat sederhana. Coba ibu perhatikan. Hanya dengan membaca koran saja, kita sudah dapat melihat bahwa kemajuan total telah dimiliki oleh pemerintah kita. Lihat sekeliling ibu. Ibu jangan pernah menutup mata karena kemajuan itu. Adakah yang tidak baik di negara kita? Lihat gaji ibu. Gaji itu telah membuktikan bahwa keluhan-keluhan tidak mempunyai dasar. Nah, apabila ibu masih merasa ragu karena naluri ibu terlalu kuat, saya akan tunjukkan adanya perasaan-perasaan dalam yang saya rasakan lebih pribadi. Ketika saya masih muda, karena saya ibu masih tetap berada di sini. Karena saya, angkatan kepolisian ini masih tetap berdiri. Kalau tidak karena saya, maka menganggurlah para hakim dan jaksa. Mungkin penjara ini telah kosong dan tempat ini mungkin telah menjadi taman kanak-kanak. Karena saya, ibu masih berada di tempat yang seperti ini. Padahal ibu bisa tamasya ke ladang-ladang, ke kebun cengkeh, ke taman anggrek, bahkan ibu bisa memancing dan menembak. Dan bahkan ibu bisa melepaskan seragam yang telah menjerat itu. Akhirnya ibu menang. Angkatan kepolisian telah selesai. Misi yang dijalankannya telah selesai. Dan salah satunya adalah bergabung dengan rakyat menyaksikan pujian terhadap Raja Muda dan Baginda Wahab. Baru sekarang kita telah mencapai hukum dan undang-undang yang sempurna. Sekarang saya akan menandatangani surat pernyataan yang 10 tahun ibu tawarkan kepada saya. Setelah saya menandatanganinya, saya akan pergi keluar ke dunia bebas. Dan saya akan menulis surat terbuka untuk Raja Muda dan Baginda Wahab yang bertuliskan sangat hikmah, ditulis orang, berisikan tentang kecintaan dan kesetiaan yang paling dalam. Bagaimana dengan koleksi perampok kamu? Ya, tapi apa hubungannya, Bu? Ya, barangkali kamu bisa berpikir sekali lagi. Buka mata sebelum lompat. Begitu kata pepatah. Sementara aku akan membantumu mengumpulkan perampok. Di luar sana, kita memiliki agen-agen rahasia. Aku bisa membantumu mengumpulkan perampok-perampok untuk kau simpan di album. Seperti yang kukatakan, di luar sana sulit sekali mendapatkan perangko yang bagus-bagus. Lapor, Sersan sudah kembali. Suruh masuk. Siap, laksanakan. Sersan, kamu kenapa, Sersan? Kamu terluka? Coba ceritakan, Sersan. Ketika saya sedang melaksanakan tugas saya, sebagaimana yang diinstruksikan, saya sedang meneriakan slogan-slogan untuk pemerintah. Mereka
mengeroyok saya. Maksud kamu dikeroyok oleh... Saya dikeroyok oleh penduduk. Sudah, duduk. Nah, Bu, ini memperkuat teori saya. Diam! Jangan turut campur. Sersan, coba kamu ceritakan. Baiklah. Segera setelah Ibu memberi instruksi kepada saya, langsung saya laksanakan. Pertama-tama, saya menggunakan pakaian sipil. Satu-satunya barang yang saya benci. Untuk improvisasi, saya menggunakan topi hijau dan topi sempit dengan jas hujan. Sebentar saya nampang di muka kantor pos pusat, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Lalu saya pergi ke taman alun-alun dan berdiri di bawah patung Raja Muda dan Baginda Wali. Lagi-lagi tidak ada yang memperhatikan. Lalu saya pergi ke seberang taman, di mana di sana banyak orang yang sedang antri karcis bioskop. Dengan lantang saya berkuat. Seluruh hasil perkebunan monopoli cengkeh, dan siapa yang tidak menimbun barang akan kelaparan. Orang-orang yang antri menoleh pada saya. Seorang dari mereka mendekati saya dan berkata, apakah saudara sedang menyindir keadaan sekarang? Karena dia seorang pegawai negeri dan tidak rela pemerintah dihina. Saya uraikan saja tentang hasil perkebunan, pertanian, dan sedikit tentang polisi, terutama polisi rahasia. Lalu seorang pemuda keluar dari kelompok itu dan berkata, jangan sebut-sebut soal polisi. Jangan macam-macam ya. Tahun depan saya akan mendaftar. Tahu? Lalu seorang setengah gaya tidak jauh dari saya berbisik. Jadi orang ini tidak suka dengan polisi. Baru minggu kemarin mereka menyuruh saya untuk menyimpan surat-surat kendaraan saya untuk diperiksa. Dan saya rasa sekarang sudah beres. Setelah diperiksa, kita selalu merasa nyaman dan lebih setia kepada pemerintah. Kalau belum diperiksa, kok rasanya kurang nyaman ya? Saya lihat situasi semakin memanas. Lalu saya tambahkan bensin. Saya keluarkan saja tentang pajak pendapatan, pelayanan kesehatan, dan banyak hal tentang Raja Muda dan Baginda Wali. Semua orang berteriak kepada saya. Oh, jadi orang ini gerpol ya? Kamu mau menghina pemerintah kita yang tercinta? Lalu semua orang mengeroyok saya. Kompak, Bu, kompak. Dan di tengah pengeroyokan itu, dalam diri saya terjadi pertentangan. Perasaan sedih dan gembira. Saya sedih karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagaimana yang diinstruksikan, yaitu tidak dapat menghasut orang menentang pemerintah. Dan sekali lagi tidak berhasil mendapatkan orang yang akan dicatat. Tapi saya gembira karena rasa cinta dan hormat kepada Raja Muda dan Baginda Wali demikian tersebut